Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Lahul hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ihim wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah sekalian yang dijaga oleh Allah, terutama dijaga iman, Islam, hidayah serta tauhidnya. Meskipun nikmat masal lagi berkurang cukup dramatis, tapi tetap kita tidak mampu menghitung nikmat-nikmat Allah yang masih menyertai di setiap kehidupan kita, terutama nikmat hidayah serta taufik serta riayahnya insyaallah. Kajian tafsir kita yang selalu pakai Zoom nih, berarti kita walaupun sudah tua ini generasi Z, Zoomer. Ini terakhir kita sampai surat Al-Baqarah ayat 124. Kajian kita yang terakhir fokusnya ada tentang Islam, what is Islam, dan sudah mulai bicara who is Islam. Jadi Islam sebagai sebuah tatanan nilai, terus role modelnya siapa. Ini memang kunci sukses ajaran Islam, ini clear dan clean. What, who, terus how, why, itu clear semua. Jadi nggak ada ya. Pokoknya kita bandingkan P4 sebagai ajaran multi tafsir, bergantung siapa yang berkuasa. Terus begitu kita tanya siapa suri toladannya, langsung ambiar. Jadi nggak clear dan nggak clear. Fokus dari what is Islam yang kita bahas di ayat-ayat sebelumnya, intinya adalah wahyu atau kitab suci dan rasul. Sehingga definisi Islam yang paling basic, yang paling substansial, basic value-nya adalah al-Islam huwa al-khudu wal-inqiyad ilallah ma'ala lisanil wahyi. Tunduk dan patuh kepada Allah berbasiskan wahyu. Jadi nilai keislaman seseorang itu sejauh mana dia komitmen, konsisten, dan resisten terhadap wahyu. Karena memang konsensus awalnya ketika manusia jadi khalifah dari sejak awal Nabi Adam alaihissalam sudah harus berfungsi dan bertugas, maka ada satu kontrak, fa'immayatianakum bihudan, maka kalau nanti setelah kamu di bumi, status dan fungsi kamu adalah sebagai khalifah, kalau kemudian datang petunjuk, pedoman dan panduan menjadi khalifah, udah. Karena kalau nggak pakai pedoman, nggak pakai petunjuk, seenak sendiri namanya bukan khalifah. Jadi sebetulnya diskusi khilafah dan bukan khilafah itu, walaupun kita tidak berani habis-habisan karena under pressure ya di Indonesia, sebetulnya itu diskusi yang paling mendasar. Karena kalau khalifah itu mau ngapain aja tanya sama Allah. Kalau bukan khalifah, nggak ngapain saja, apa mau ngapain apa tanpa tanya kepada Allah, seenak sendiri. Itu bedanya di situ doang. Malah masalah nanti institusinya namanya kekhilafahan, mau namanya kerajaan, mau namanya republik, itu nggak penting. Karena walaupun institusinya khilafah, jabatannya khalifah, bisa aja zalim. Ya kan, seperti Yazid bin Muawiyah itu gelarnya khalifah, atau kerajaan Jogja. Kerajaan Jogja itu salah satu gelar raja adalah Kalifatullah Intan Hajawi Sayyidin Panoto
Tapi itu kan cuma status. Begitu membangun konstitusi dan budaya, dia koalisi dengan Nyai Roro Kidul, dia gagal jadi khalifah. Itu kan kesalahan di situ. Dia koalisinya dengan jin penjaga laut, penjaga apa namanya, yang jelas dimanipulasi gitu. Akhirnya diadopsi sampai pada tingkat upacara-upacaranya, tradisi-tradisi dan seterusnya. Tapi gelarnya tetap khalifah. Jadi jangan berdebat di hal-hal yang tidak substansial. Substansinya adalah bagaimana menegakkan wahyu agama Allah. Jadi itu. Maka ketika kemudian kita bicara tentang siapa sih muslim? Siapa sih muslim pertama? Siapa sih role modelnya? Siapa sih prototipe-nya gitu loh? Ya Ibrahim. Maka disitulah Allah mengizinkan Nabi Ibrahim untuk mengatakan wa ana awwalul muslimin. Dan aku adalah muslim yang pertama. Sebetulnya muslim pertama Nabi Adam. Tapi pertama adalah pengertian digelari, dipromosikan. Itu ya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam tentunya. Tapi juga tentunya ada sebab dan ada tanggung jawabnya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat jadi imam, itu backgroundnya wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Dan ketika telah menguji Ibrahim, siapa itu Allah Tuhannya, dengan kalimat-kalimat, dan Ibrahim menyempurnakannya. Jadi sebenarnya juga Ibrahim aja diuji, kita juga diuji dengan kalimat-kalimat Allah. Kalimat-kalimat Allah itu apa sih? Ya wahyu. Sering disebut dalam Al-Quran ya, wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Maryam binti Imran. Yang itu sadaqat bi kalimat-kalimat Allah. A'udzu bi kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Jadi sebetulnya awalnya kisah tentang Israel tentang kalimat-kalimat. Kalau Nabi Adam alaihissalam kalimat-kalimatnya kita nggak tahu namanya dan teksnya juga nggak ada. Nabi Ibrahim kita tahu ada kalimat-kalimatnya, namanya kita nggak tahu. Tapi Allah memberikan namanya Suhuf Ibrahim. Suhufi Ibrahim, Suhuf itu sama kitab sama. Yang jelas kalimat-kalimat itu wahyu, bisa dalam bentuk wahyu kitab suci, bisa dalam bentuk wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi secara bukan kitab suci. Nah, kalau Nabi Muhammad disebut hadis qudsi atau hadis Nabi itu kan wahyu, karena apa yang keluar dari mulut Rasulullah itu 100% wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi hadis sahih itu termasuk kalimat-kalimat Allah, tapi dengan redaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalimat. Karena Maryam kan wasaddaqat bi kalimati rabbiha, ya Maryam bukan dapat wahyu, tetapi dapat bimbingan dari Allah lewat kalimat. Al-Quran itu juga untuk menguji kita, makanya sebetulnya ujian yang paling kita sebut ujian adalah wahyu sebetulnya. Makanya dalam surat Al-Maidah ayat 48 itu Allah menyebutkan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan ya liyabluwakum fima atakum gitu, salah satu kalimat. Allah akan menguji kalian apa yang Allah berikan, apa yang Allah berikan. Itu Al-Quran itu wahyu, tapi ujian. Kenapa? Karena wahyu itu mengikat. Kalau dikerjakan,
dipercaya, dikerjakan, reward. Ujung-ujungnya masuk surga. Faman tabi'a budaya, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau ditolak, tidak dipercayai, tidak dikerjakan, waladina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Masuk neraka. Nah, kita bisa bayangkan kalau apa istilahnya ya, mindset orang tentang Islam itu seenak udelnya sendiri kayak apa kira-kira? Kayak apa kira-kira? Kan mengerikan. Padahal basic dari Islam adalah manusia dikasih keunggulan, dikasih spesifik-spesifikan, difasilitasi, diberi amanah untuk jadi khalifah, dikasih pedoman dan panduan, silahkan memilih, tapi bertanggung jawab. Kalau pilihannya benar masuk surga, kalau pilihannya salah masuk neraka. Dikasih kebebasan berpikir, kebebasan melihat, memutuskan, menyimpulkan dan bekerja. Tapi kalau kesimpulannya salah, bisa masuk neraka. Kan gitu komitmennya. Tidak zaman Nabi Adam alaihissalam. Maka dari itu Nabi Ibrahim menjadi spesial. Kenapa? Fa'atamahun nilainya 100. Summa cum laude gitu. Maka langsung inni ja'iluka linnasi imam. Ya udah, dengan begitu aku akan menjadikan kamu imam atas seluruh umat manusia. Karena manusia yang diuji dengan nilai 100, walaupun tentunya ada lagi selain Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Ulul Azmi dan sebagainya, nilai 100 semuanya. Tetapi yang dideklar oleh Allah adalah Nabi Ibrahim karena terkait dengan pengangkatan bahwa semua harus tahu siapa imam manusia ini. Ibrahim ya, bukan Abraham, tapi Ibrahim, bukan Boim, bukan Baim, tapi Ibrahim alaihis nilainya 100. Satu-satunya imam yang diangkat secara declaration di seluruh kitab suci adalah Nabi Ibrahim. Kalau imam cuma diangkat oleh rakyat atau rakyat yang dimanipulasi kan beda. Ya kan? Rakyat terlalu miskin, terlalu bodoh, kurang informasi, milih imam. Ya ente santai aja. Tapi kalau imam yang dipilih oleh Allah ini, ente nggak boleh santai. Diskusinya adalah, kalau Nabi Ibrahim imam untuk manusia, siapapun yang ngaku manusia, yang percaya kepada Allah harus jadi makmum Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita nggak mau makmum kepada Nabi Ibrahim, berarti apa? Ya Allah nggak suka, tidak sesuai perintah Allah, melanggar konstitusi yang paling konstitusi dari konstitusi ketika Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai imam seluruh manusia. Itu gampangnya di situ loh Pak. Nah sekarang ente akan disebut makmum biasanya kenapa? Di belakang imam arahnya sama, gerakannya sama. Makanya pedoman arah dan gerakan itu menjadi legacy yang paling apa ya namanya, paling holistik dari Nabi Ibrahim. Kalau jadi doa iftitah kita untuk arah ini wajah dia illadzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, itu arah. Nggak boleh geser. Kalau imamnya ngadep ke sini gitu, terus makmumnya ngadep ke sana, batal. Apalagi jadi-jaditan, gue tambah, oh jadi orang sekuler, orang liberal. Kalau orang sekuler itu miring, orang liberal jadi-jaditan. Apa namanya itu bahasa Betawinya? Jadi-jaditan itu bahasa Jawa ya. Ungkur-ungkuran, hubungan sama Nabi Ibrahim itu orang liberal. Mengaku Muslim itu ukurannya langsung secara resmi nggak sah, liberal. Kalau masalah orang yang murtad atau enggak itu butuh peradilan. Tapi perilaku tersebut namanya
murtad. Loh, kok beda pendapat kok sama Nabi Ibrahim dulu? Sedangkan gerakan Islam dalam kehidupan adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau imamnya rukuk ikut, imamnya i'tidal ikut tidak, imamnya sujud ikut sujud. Jadi jangan sekali-kali imamnya rukuk makmumnya tandingan, cik-cikan kaki, ya nggak salah. Gerakan, tapi yang konten dan sekaligus konteksnya adalah totalitas tunduk dan patuh kepada Allah. Dari situ lagi dinilai. Nah, kita diuji di situ. Ada yang dapat nilai 90, 80, ada yang 70, ada yang 60. Muslim itu masih itu. Kalau udah 50, itu butuh di remen, butuh dikatrol, harus ada syafaat, harus ini itu, harus direvisi dulu, dipermak dulu, di neraka jahanam baru disahkan untuk masuk surga. Ya kita minimal 60 lah, ya kan, jangan kemudian 50. Kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi alamin la syarika lahu wa minal muslimin. Tentunya ya tahu sendiri dan ibtila kok, ujian yang lulus pasti minimal 60 itu nilainya C, ya kan. Nah, kalau nilai A, waduh, ya dari zaman kayak gini yang nilai A dikit banget ya. Kalau nilai B ya lumayan. Saya kira kita harusnya minimal nilainya jangan sampai D, namanya D drop, apalagi D minus juga udah kacau. Jamaah sekalian rahimahumullah, D itu tumbuh, kata Dr. Hidrum. Nilai D itu apa? Lumpuh. Jadi jamaah rahimahumullah, terus kenapa kok Ibrahim itu kok lulusnya kok 100 ya? Ya memang Nabi Ibrahim alaihissalam itu dari A sampai Z hidup itu ujian. Dan semua juga ujian sih, cuman kelas berat dan terlalu dramatis gitu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu 2, nggak ada yang ngasuh kecuali Allah. Karena memang tahun-tahun melahir Nabi Ibrahim itu dukun kepercayaan Namrud dapat pangsit luar biasa. Bahwa tahun ini akan lahir seorang laki-laki yang akan meruntuhkan kekuasaan Namrud. Langsung keluar instruksi, semua orang wanita hamil bunuh. Karena azan itu pegawai istana. Itu bagian maintenance buildingnya lah kira-kira. Bikin patung, artefak, kayak gitu. Itu tahu. Sehingga istri yang hamil muda, belum ketahuan hamil di publik, langsung diumpetin di gua. Ditinggal. Begitu lahir, dia langsung balik dan diserahkan. Begitu aja, Nabi Ibrahim diberi oleh Allah sampai remaja. Sehingga pure jiwa Nabi Ibrahim bening banget. Yang ngasih makan adalah Allah. Di Mesopotamia purba bagian selatan Irak, bagian selatan Baghdad. Ada goa Nabi Ibrahim sampai sekarang jadi situs wisata. Nah, begitu remaja, dia dapat hidayah. Tapi lewat proses kecerdasan, fitrah manusia, tapi jangan disalahkan karena banyak orang salah memahami. Nabi Ibrahim menemukan Tuhan, tidak ada cerita manusia yang bisa menemukan Tuhan yang menemukan manusia. Dari mana saya tahu? Ya Nabi Ibrahim cuma berpikir. Tapi setelah itu Nabi Ibrahim berpikirnya berujung kepada la illam yahdini rabbi la akunanna minadh dhalin. Kalau orang nggak kasih hidayah, saya tersesat. Jadi nggak ada ceritanya orang berkhayal ketemu Tuhan, orang berpikir ketemu Tuhan, orang bikin rumus metafisik ketemu Tuhan, nggak ada. Harus ketemu ya wahyu. La illam yahdini rabbi la akunanna minadh dhalin. Itu ujungnya.
begitu remaja dia anomali di tauhid, beda pendapat dengan bapaknya dan ibunya, suruh milih, ini ujian pertama, dimilih Allah. Karena sifat Nabi Ibrahim paling itu hanif, selalu berada di pihak Allah. Al-Ma'il ilallah, al-Ma'il ilallah. Orang nggak pernah dilema itu Nabi Ibrahim. Dia nggak pernah tentang budi sama siapapun kali ya. Terus ini otaknya. Begitu dia sudah mulai aktif berdakwah dengan cara-cara kocak ya, seorang remaja, dia harus dibakar. Peradilannya sebenarnya secara apa namanya, sistem juri itu 100-0 menang Ibrahim. Tapi biasalah penguasa itu biasanya memonopoli hukum biasa. Dari dulu nggak usah heran. Kalau ada orang penguasa yang adil secara hukum jarang sekali. Khulafaur Rasyidin. Nah, udah dibakar. Nggak ragu juga. Dia milih api, milih Allah walaupun harus terbakar. Kemudian dia hijrah, harus meninggalkan negerinya, nggak masalah. Mungkin lebih saya aku hijrah nggak tahu kemana. Yang jelas aku berhijrah menuju Allah, Allah akan kasih petunjuk. Petunjuk Allah suruh di negeri Kanaan. Wa najainahu wa lutan ila alladzi barakna fihi negeri Kanaan. Kalau sekarang itu Kanaan itu Suriah, Lebanon, Palestina, Yordan. Itu namanya kawasan Kanaan. Ya jaraknya 400-an kilo dari Irak. Perbatasan Irak, Suriah, kemudian Palestina. Nah kemudian di Kanaan Nabi Ibrahim juga gagal kok. Kalau ukuran keberhasilan itu adalah merubah peradaban, Nabi Ibrahim nggak jadi wali kota, nggak jadi bupati, nggak jadi raja, nggak jadi tokoh. Dia tetap sebuah keluarga yang komitmen, konsisten, dan resisten. Anaknya Ishak itu sampai mau nikah dengan orang setempat sama Ibrahim nggak boleh. Sampai umur 41 tahun baru nikah. Itu pun dapat sepupunya dari kampung di Qurrah di kawasan Irak. Terus hijrah ke Mesir karena Pacikle diuji dengan Raja Mesir, malah dapat istri baru yang namanya Hajar. Terus bla ya puncak ujiannya bandnya Islam. Ini bandnya Islam itu ketika diinstruksikan menyembelih Nabi Ismail itu band. Karena Allah mengatakan di surat Al-A'raf surat 3 itu falamma aslama, ketika Ibrahim dan Ismail aslama Islam. Jadi bandnya Islam menurut Allah yang bernilai 100 suruh nyembelih anak samina gitu. Suruh nyembelih anak samina watore. Momentum yang paling momentum dari seluruh momentum Islam itu. Jadi kalau kita mau nakal Islam kayak apa ya? Bodoh gitu. Tapi juga gak usah menyalahkan diri sendiri terlalu berlebihan, karena Allah juga ngasih framing juga. Islam kita itu kayak apa sih? Islam umat Nabi Muhammad kayak apa sih? Allah sudah kasih di akhir surat Al-Baqarah itu. Rabbana wa qalu sami'na wa ata'na, tapi ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, aku dengar. Ya Allah, aku taat. Tapi maklumin, kalau kurang-kurang dikit. Kalau kurang-kurang banyak, susah. Tapi kalau kurang-kurang dikit. Gitu. Jangan keblinger banget lah. Gitu. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ya kayak Nabi Adam lah. Tapi nanti lupa. Jadi Nabi Adam itu melanggar larangan Allah itu dimulai dari samina wa ta'ala. Tapi fawaswasa ilaihi syaitan, dimulai dari fa'azal, digelincirkan oleh setan. Karena faktor apa? Ya memang desain manusia begitu. Allah mau menjelaskan yang membuat Adam melanggar itu adalah karena si Adam walam yajid lahu. Adam lupa dan semangatnya kendor. Jadi kalau kita yang namanya manusia itu daya ingatnya
yang semangatnya naik turun. Gak ada manusia biasa yang tidak pernah mengulangi dosa yang sama. Yang penting jangan esror. Esror itu mentality, spirit, otot. Tapi kalau ngulangin, dijamin deh, selama ente manusia biasa, pasti pernah mengulangi dosa yang sama. Yang pemabuk pernah mabuk berkali-kali, yang berzina pernah berzina, yang sekedar pernah dosa kecil, ya kayak kita ini dosa kecil diulangi lagi, diulangi. Tapi yang penting ada tobatnya, ada selingan-selingan interval tobat. Itulah hikmahnya wukuf. Ibadah haji itu konsentrasinya adalah di wukuf, rentika, reorientasi, refreshing iman. Makanya kalimat terpenting untuk diucapkan wukuf ya Arafah adalah la ilaha illallah la ilaha illallah wa ala kulli syai'in qadir. Itu karena apa? Wukuf. Kita wukufnya sehari 5 kali. Setiap sholat wukuf. Nyesel, tapi nggak ada yang jamin bakal nggak diulangin. Gitu kan Pak ya? Ngerasa nggak? Ya Allah, berapa? Tapi setelah itu nanti yang penting ada nyeselnya. Mau 1000 kali dosa, 1000 kali tobat, nggak apa-apa kata orang tetap diterima. Habis kutsi itu bahkan. Tetapi betul-betul nyesel, bukan malah bangga dengan dosa, terang-terangan berdosa, membela dosa, membantu satgas dosa, mengkonstitusionalkan dosa, membuat institusi untuk mendukung dosa. Itu sama dengan, udah nggak tahu lagi dah. Tapi kalau iblis dari awal nggak mau. Jadi kalau ideologi itu salah, bahaya sekali itu iblis. Jadi sedosa-dosanya kita jangan dosa ideologis, karena dosa ideologis itu dosa iblis. Apalagi kalau sudah menyusun argumen, membangun logika, agar dosa itu terasa benar. Itu kumlot murid iblis. Karena iblis itu ketika ditegur oleh Allah, manakah antas juga, Allah atas juga kan gitu. Apa sih kamu nggak sujud beradab? Wah, dibangun argumen. Olak tani minar, wafrak tahu min. Lam akun di asjuda di Adam. Masuk akal ya? Ya, walaupun masuk akal, itu masuk neraka. Kadang-kadang realistis, tapi dosa. Rasional, tapi dosa. Sebaliknya, menyembelih anak itu rasional nggak? Realistis nggak? Tapi kalau Allah yang perintah, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in itu ada 1.400 sahabat yang nyata-nyata diridhai oleh Allah. Stempel itu radhiyallahu anhum wa radu 1.400 sahabat. Ingat ya, jumlahnya 1.400 sahabat. Jumlahnya jelas, tempatnya jelas, kejadiannya jelas, pernyataan Allah jelas. Laqad radhiyallahu anil mu'minina yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah sudah ridho kepada orang mukminin ketika membaiat di bawah pohon, namanya baiat ridwan, baiat syajarah atau baiatul aqabah. Itu setelah diuji oleh Allah kurang lebih 1 bulan dengan perintah yang nggak masuk akal. Nggak masuk akal sama sekali. Syawal, Madinah dikepung tentara Ahzab. Dzulqa'dah pengen ke Mekah, minta umroh. Semua orang lemah iman, semua orang munafik bilang, kurang nama nih orang. Baru aja dikepung di bulan Syawal, masuk Dzulqa'dah pengen umroh ke Mekah nggak pakai senjata. Tapi karena itu wahyu yang sami'na wa ta'ala 1.400 di tengah jalan penuh teror. Kalau baca sirah luar biasa. Sampai detik-detik terakhir, sampai dengar kabar siapa utusan Rasulullah Utsman bin Affan terbunuh, sampai dibacakan bayat saya. Kita serbu Mekah walaupun nggak senjata, siap mati, siap disebut Baitul Maut. Yang bayat 1.400 orang Pak. Apakah saking rasionalnya, saking cerdasnya?
Saking komitmennya kepada wahyu. 1.400 orang itu elit, Pak. Bahkan ketika nanti menaklukkan Khaybar, Rasulullah dapat instruksi taklukkan Khaybar. Wayang raya, ya, 1.400 orang itu mau ditambahin satu orang pun Rasulullah gak kasih. Nggak ada yang boleh ikut. Yang boleh ikut nyerang Khaybar hanya 1.400 orang pasukan elit, ya, elit karena diridhoi oleh Allah, bukan elit karena senjatanya, bukan elit karena keterampilannya, bukan elit karena skillnya, tapi elit karena diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benteng Khaybar yang tidak pernah bisa ditaklukkan tentara Romawi, tentara terdahsyat di zaman itu bisa ditaklukkan hanya oleh 1.407 tambahan 7 orang. Karena baru masuk Islam sahabat radhiyallahu anhu. Pasukan elit yang paling elit itu ya radhiyallahu anhu. Padahal tentara Khaybar itu punya 100.000 prajurit bersenjata, bentengnya 20, yang besar 3, yang sedang sekitar 5, yang kecil-kecil 12 total. Jadi zaman Allah, jadi sekarang kita bermimpi mau Islam memenang, ya mulai dari sini, karena semuanya memegang Allah, kalah dan menang di tangan Allah. Tapi kalau ada orang pengen, aku pengen menegakkan agama Allah, melupakan Allah, melawan Allah, tidak membawa Allah, meninggalkan Allah, gak mungkin. Gak ada judulnya itu, gak ada cerita. Aja mas kan jadi Nabi Ibrahim akhirnya jadi imam. Jadi imam kelar. Nah kita jadi makmum tugasnya. Legasinya jelas. Nanti kita akan bicara secara sejarah historical background bagaimana. Yang pasti Nabi Ibrahim itu dipilih itu salah satunya adalah ifqala wa rabbu aslim wa laqad istafaina fi dunya wa inna fil akhirati masalikin wa ifqala wa rabbu aslim qala aslamtu. Masuk Islam kamu, aku sudah masuk Islam. Berserahlah kamu, aku sudah berserah. Tunduklah kamu, aku sudah tunduk. Taatlah kamu, aku sudah taat. Kalau kita, insya Allah aku taat. Insya Allah aku tunduk. Insya Allah saya tunduk patuh. Insya Allahnya itu ideologi. ID. Prakteknya jangan nilainya Nah, jamaah subhanallah, inilah guru Islam itu Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu jadi rebutan kan. Cuma Nabi Ibrahim itu legasinya 2, cuma banyak orang salah kaprah. Legasi Nabi Ibrahim yang pertama adalah dzurriyyah, keturunan. Yang kedua adalah milah, platform. Nabi Ibrahim menawarkan, kalau min dzurriyyati, kalau gitu keturunan saya juga dong. Ya salah. Ya. Bapaknya wali kota, anaknya pengen jadi wali kota, menantunya pengen jadi wali kota. Bapaknya pebisnis, anaknya pengen jadi pebisnis. Bapaknya orang kaya, pengen anaknya kaya semua, 7 turunan, 7 tanjakan, 7 tikungan, pengen kaya juga, gitu. Nah, Nabi Ibrahim juga begitu. Wa min dzurriyyati. Qala wa min udah dijawab sama Allah, lah yang lalu yang dolim nggak peduli keturunan siapa, kagak ada urusan. Allah nggak rasis, Allah nggak feodal. Keturunan Nabi Muhammad yang dari Fatimah, walaupun sebetulnya itu keturunan Ali bin Abi Thalib, tapi nggak apa-apa lah, itu dzurriyyah Rasulullah. Keturunan Husain banyak yang jadi Syiah, padahal nasabnya sampainya ke Husain, ada yang nasabnya sampai Hasan, tapi jadi Syiah. Saya pernah punya kenalan satu bos, ya gelarnya itu udah alalnya itu tinggi-tinggi gitu, nggak sholat, suka pacaran, bahkan sombongnya bukan main. Aku mau dosa mau diampunin, kan didoain ke seluruh umat manusia, wa ali Muhammad gitu ya. Nggak ada urusan. Jadi kita, kalau kita orang Asia, jelas bukan dzurriyyah Nabi Ibrahim, jelas. Kecuali memang kemudian orang Hadramaut menikah sama kakek,
Tapi enggak. Tapi kita milah Ibrahim. Gak ada urusan. Karena sebenarnya keturunan Nabi atau tidak, itu plus tapi minus juga. Karena semua orang keturunan Nabi kok. Minimal Nabi Adam. Kecuali Darwin dan yang percaya sama Darwin. Ya, silahkan aja loh kalau mau ngikutin Darwin. Yang nggak ikut Darwin, itu keturunan Nabi. Minimal Nabi ada waktu Nabi Nuh lah. Kita nggak tahu. Tapi pasti kita keturunan Nabi. Makanya waktu saya ngobrol dengan Dr. Salim Segaf Al-Jufri, Syekh Al-Jufri itu nasabnya kemana? Ke Husain. Tapi bagi saya itu beban, bukan kebanggaan. Ngobrolnya pakai bahasa Arab ya. Karena min duriya min Husain itu apa kan? Taklif. La syaraf wala fakar walakin taklif. Nggak ada kebanggaan, nggak ada apapun kecuali ini beban buat saya. Karena saya membawa-bawa nama keturunan Nabi. Nah, ini yang benar nih. Yang songong, lo cium tangan lo bolak-balik. Lo cucu Nabi nih. Yang bagus kan. Saya juga cucu Nabi, Pak. Nabi siapa lo? Nabi Adam. Kelar. Memang orang masuk surga karena kakeknya, karena dirinya sendiri. Wa alaisa min raisi ilama ma'asa'al wa ala tasiru waziratan waziratan bizro. Ya, orang nggak dapat pahala kecuali dari usahanya dan nggak kena dosa kecuali yang dilakukannya. Nah, inilah gambarannya seperti itu. Jadi jangan saya ngomong, jadi Bani Israil itu suka bangga-banggaan. Oh, ini keturunan Nabi Ibrahim nih. Abu Jahal juga. Nahnu min dohdohi Ibrahim. Wah, kita ini keturunan Ibrahim. Bangganya bukan main. Nabi Abu Jahal? Abu Jahal, karena Quraisy itu keturunan Ibrahim. Jalur Ismail. Bani Israel keturunan Ibrahim, jalur dari Nabi yang Ishak. Nabi Ishak punya jalur lagi. Karena Ishak anaknya dua. Yakub nanti jadi Bani Israel. Tapi nanti ada Lais itu menikah dengan orang Barat. Jadi nanti orang Barat itu banyak juga yang keturunan Ishak. Jamaah sering ngomong sampai di sini dulu. Kajian kita nggak boleh lama-lama ya Pak. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan silakan supaya tidak nabrak lagi. Jadi intinya adalah what is Islam? Apa itu Islam? Al-Hudu waliyat ala lisan wahyi. Tunduk patuh berbasis wahyu. Semakin dekat dengan wahyu semakin baik. Terus who is Muslim? The first Muslim Nabi Ibrahim. Mau jadi Muslim ya ikut Ibrahim. Mau jadi aplikasi Islam perhatikan apa yang Allah turunkan. Nah kita diuji. Nah hasil ujiannya itu harapannya semoga kita naik kelas. Gitu. Nah tapi itu juga jangan khawatir karena selama kita bukan Nabi. Kalau sebuah doa nyaman, memanjakan, tapi nggak usah khawatir juga karena itu yang redaksinya dari Allah langsung. Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana kita pengen dikasihani oleh Allah. Ya Allah, kalau nggak engkau kasihani, kalau nggak lupakan salah-salahku, saya nggak lulus gitu, kira-kira gitu. Tapi itu nggak usah merasa bersalah ketika berdoa seperti itu, karena doa itu justru ada di dalam Al-Quran. Artinya doa itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal pagi dan petang kita kirimkan, insya Allah selama sholat 5 waktu kita kerjakan, selama bukan dosa besar yang kita kerjakan akan terhapus. Karena banyak dosa-dosa yang duduk gitu aja sudah hilang asal wudhunya khusyuk. Sholat akan terhapus, istighfar akan terhapus selama itu bukan dosa besar. Kalau dosa besar harus taubat nasuha. Kalau dosa-dosa kecil kita nggak sempurna seperti Nabi Ibrahim, itu harus banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk minal wa ana minal muslimin. Ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi gambaran bercara begini.
beriman atau orang Islam itu ada level-levelnya dalam Al-Quran. Ada sabiqun bil khairat, ada muqtasidun, ada dzalimun li nafsihi mubin. Itu Al-Quran resmi itu. Ada yang memang berprestasi unggul. Ada yang sedang dan ada yang masih gaduh-gaduh. Tapi tetap statusnya mau Muslim. Jadi perintah-perintah Allah itu ada yang fardu ain, ada yang fardu jama'i atau orang sering nyebut fardu kifayah, ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah, ada yang mustahab. Jadi nggak boleh satu vonis. Seperti bid'ah, ada yang besar banget. Kalau ikut bid'ah itu langsung kafir. Seperti bid'ahnya Mu'tazilah, bid'ahnya Syiah, bid'ahnya Qadariyah, bid'ahnya Ahmadiyah. Tapi ada bid'ah yang kelasnya biasa. Ada bid'ah sedang, ada bid'ah kecil, ada bid'ah kelas kanker ganas, ada bid'ah kelas panu. Jadi jangan sepanik lihat kanker ganas kalau cuma lihat panu gitu. Sama aja, orang kan suka berbiah-biah. Bid'ah itu yang paling berbahaya adalah bid'ah akidah. Di dalam beragama itu ada beberapa sektor. Sektor akidah atau ilmu iman, ibadah, dan akhlak, itu beda-beda juga. Jadi dengan demikian, tentunya sudah diolah oleh para ulama mujtahidin. Ada melahirkan buku yang namanya buku akidah, buku fikih. Nah, pakai framing yang seperti itu. Tapi jadi jangan tidak detail. Jadi innama ya'muru masajidallahi man amila bil akhir wal masih itu potret pemakmur masjid yang benar yang baik seperti itu. Nah, itulah tentunya semua tahu itu rebotnya besar. Tapi apakah kemudian kita di dalam melihat masyarakat ini harus edukatif, dialogis, dan persuasif, jangan saling vonis. Artinya dakwah yang terbaik adalah persuasif, dialogis, dan edukatif. Kita ngajak, jangan terjebak kepada ngejek. Kan ada orang tadinya ngajak, tapi kalah narasinya kurang imajinatif, gitu. Akhirnya jadinya malah ngejek. Yang kayak itu seni. Ya masalah memakmurkan masjid jelas. Rasulullah wali kita kenapa masjid itu seharusnya menjadi pusat Islam dalam pengertian yang universal, integral. Ya pusat semuanya. Rasulullah melakukan kegiatan Islam, as-salatu imadudin, sholat yang agama itu juga yang ekonomi yang simultan. Ketika kita merdeka, negara menjadi sekuler, di seluruh negara-negara sekuler ada sekuler beneran, sekuler pura-pura, sekuler ambigu ada. Tapi masjid tidak lagi jadi pusat, tapi jadi fasum. Ya kan? Kalau khalifah, masjid khalifah, khotibnya khalifah, imamnya khalifah. Tapi zaman Mataram itu masih belum masuk. Tapi begitu merdeka, masjid itu masuk kategori fasum, fasilitas umum. Sehebat apapun ente mengelola masjid, maksimal ya hanya kayak Jogokarya. Kayak apa Jogo? Ya, kalau Mekah kan alhamdulillah masih bukan fasum. Dia masih pusat peradaban walaupun dia ambigu. Ya, karena hanya peduli dengan 200 ayat, selebihnya nggak terlalu peduli. Ya, ayat ada yang sifatnya perjuangkan, edukasi, seterusnya. Jadi untuk sekarang ini kita edukasi masyarakat aja supaya memakmurkan masjid, kita ajarkan akhlak masuk masjid, adab-adab di masjid, jadikan tema aja di Muslimin Fauzi gitu, ya. Suruh bikin bahasan-bahasan seperti itu. Kita edukasi masyarakat biar masjid semakin superior. Tapi mengharapkan itu semua nggak mungkin. Rasulullah ketika di Mekah, sholat di Masjidil Haram, tapi kanan kirinya masih patung. Tapi Rasulullah memang tidak berada pada posisi leader. Ya nggak bisa apa-apa. Ya Rasulullah pernah sholat, setiap sholat di Rukun Yamani, di sekeliling Ka'bahnya 360 ayat, 360 patung. Karena Rasulullah bukan, tapi begitu Rasulullah jadi formal leader di Madinah, lain lagi urusannya. Rasulullah legal, formal
tidak lagi fasum, masjid tidak lagi hanya sebuah tempat, tapi institusional. Begitu Rasulullah menaklukkan Mekah, langsung semua patung dirobohkan, tanah dibersihkan, dan clean. Sekarang ini kita mengedukasi masyarakat dengan pendekatan dialogis dan persuasi agar masjid semakin makmur, semakin baik, adab-adabnya semakin terpenuhi, kegiatan semakin full color, semakin menjadi kegiatan sentral. Nah, kalau sekarang mau kayak apa hebatnya kita, ya nggak bisa. Tetapi kalau dalam keadaan seperti ini kita jaga jarak, oh itu mah nggak masalah. Karena social distancing, lockdown itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Mekah juga kalau kita lihat live Mekah itu ya sholatnya ya sama. Tawaf paling enak sekarang itu nggak uyak-uyakan. Tetapi ya kita nggak bisa ke sana. Kenapa? Ada kaidah likulli zamanin muamalatuha wa likulli halin ibadatuha. Setiap zaman itu pasti muamalahnya berbeda. Ya, setiap keadaan pasti ibadahnya berbeda. Ibadah orang lumpuh ya nggak boleh dipaksa rukun berdiri takbir, nggak bisa karena keadaan. Ada keadaan yang individual, ada keadaan yang sifatnya massal. Jadi harus kita terima keadaan yang seperti ini. Nggak boleh lama-lama di masjid, ya mau tidak mau. Yang penting jangan terlambat buka masjid aja. Saya kira waktu itu habis ya Pak ya. Ya udahlah kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.